balik lagi di Nyinyir TV, nggak nyinyir, demam. Kali ini kita mau belajar nih, kita masih belajar nih soal nulis-nulis artikel nih. Sama-sama, saya juga belajar. Aduh, Master. Jangan gitu lah, Mas. Jauh. Halo Pak Yanto, apa kabar? Ya. Lu kalau kuliah lagi, lu dosen pembimbingnya Pak Yanto nanti. Ini gara-gara Toto ini. Ini. Ya, teman-teman, selamat siang ya. Ini kenalkan, ini dulu tugas teman kantor gua juga di kantor staf presiden. Jadi dan beliau ini Pak Yanto ini malang melintang di dunia wartawan juga ya. Dan dia juga jurnalistik ya, lebih tepatnya jurnalistik, dan dia sempat kerja di Gramedia ya Pak ya. Ya, betul. Kompas juga ya Pak? Enggak, Kompas. Saya di Gramedia Majalah, pindah-pindah majalah gitu. Kalau boleh tahu. Tapi satu grup sih. Sama Kompas ya Pak? Ya betul. Ya. Di majalah apa itu Pak, kalau boleh tahu? Saya pertama di majalah Intisari. Yang kecil. Sampai sekarang masih ada sih. Kemudian di majalah ada yang namanya Ide Bisnis. Ada yang namanya kemudian majalah Flora Fauna Hobi. Kemudian saya juga di majalah Garden yang nulis tentang taman. Nah, pas di majalah Ide Bisnis itu saya juga nulis majalah internal Danamon, Bank Danamon. Oh. Bank Danamon. Editor juga ya Pak ya? Ya, editor. Kemudian setelah di pensiun dini lah, kemudian bersama Toto ini di kantor staf presiden. Nulis juga. Wah, jago. Ini kalau di kantor saya sering belajar juga, sering nanya juga. Banyak nanya. Ya sampai sekarang nulis terus lah. Ya yang kira-kira apa tulis saja. Itu kira-kira. Oh iya Pak, saya mau tanya ini. Kira-kira ya. Kan tadi lihat sosial medianya Pak Yanto nih. Itu kan ada teknik shift. Ini menarik nih. SHIP. Itu kalau boleh tahu kalau kita boleh tahu, boleh nih Pak dijelasin teknik shift itu seperti apa sih? Oh, yang di ini ya? Ya, yang di Instagram Pak. Instagram ya? Iya. Itu kayak menarik tuh Pak, saya juga baru dengar itu teknik penulisan. Iya, betul. Jadi teknik penulisan tuh banyak sekali. Teknik penulisan itu banyak sekali. Kita kalau nanti belajar bisa mulai dari mana saja. Jadi nggak usah takut. Apapun yang ada di kepala kita tulis. Nanti lama-lama lancar kok. Itu kayak orang naik sepeda itu loh. Lama-lama kan lancar. Jadi kita keseimbangannya itu gampang. Bentar ya. Saya juga lupa soalnya postingannya banyak sih. SHIT tadi ya? Ya, SHIP. SHIP ya. Ya, saya pernah posting itu sih. SHIP. Mana ini SHIP? Nah, ini kalau dicari, oh ini ada ini. Nah, ini. Jadi SIP itu kan singkatan ya? Yep. SIP itu singkatan dari 4 bentuk service atau how to. Pertama, S-nya. How to itu misalnya Mas, sukanya apalah? Sukanya mancing. Tulis saja soal tulisan mancing. Gimana cara mancing yang benar, gimana menyiapkan umpan, gimana memilih pancing, sesudah sampai di kolam atau sungai apa yang dilakukan. Nah itu how to. Jadi biasanya kalau orang nulis itu yang ditulis yang dikuasai, jadi akan gampang.
Jadi seperti misalnya Toto ini kan suka fotografi, bikinlah tulisan tentang kiat memfoto model misalnya. Ya pasti bisa lah. Jadi itu how to. Jadi daripada kita analisis Berat-berat ya. analisis politik kontemporer, waduh rumit itu. Kita nggak menguasai, malah bisa tersesat ya. Sebaiknya yang kita tulis ya yang kita tahu Kuasai aja. ya, Pak. Kuasai. Sesuai kapabilitas kita ya, Pak. Betul, dan itu pasti akan bagus. Kira-kira seperti itulah. Kemudian yang kedua, human interest. Nah, ini tulisan human interest ini sekarang lagi banyak disukai orang. Misalnya pada saat kita bersepeda kita akan melewati jalur-jalur itu. Jalur yang kita lewati itu kalau kita tulis yang berkesan bagi kita itu akan membuat pembaca itu suka. Karena mereka belum pernah ke situ, karena kita menggambarkan keindahannya, kita kulineran di situ, apa yang kita makan, rasanya luar biasa, disertai foto, nah itu human interest. Human interest itu menyangkut manusia, di perasaan kita yang kita tuangkan. Itu. SHI. Yang kedua adalah informative news. Informatif itu tulisan yang informatif, yang memberi gambaran tentang sesuatu. Misalnya, COVID itu apa sih sebetulnya? COVID-19 itu. Nah, kita kan bisa googling dari sumber yang terpercaya lah, WHO. Nah, kemudian dari situ kita tulis. Kan banyak orang yang belum tahu COVID. Ada yang mengatakan COVID itu adalah bakteri. Wah, jadilah kemudian hoax. Kalau bakteri cara kita menangkalnya bukan pakai masker. Tuh. Kemudian yang ketiga personality profile. Personality itu biasanya menyangkut bisa orang terkenal atau bisa orang yang biasa tapi berprofesi unik. Misalnya tukang bubur ayam yang laris banget. Di mana lah? Di Pamulang, di Palmerah atau mana, kita gali informasinya, kita tulis, yaitu profile. Jadi itu sip. Nah, kira-kira itu. Teman-teman ada yang mau tanya, silakan. Lu mau nanya, Jok? Berarti kalau kayak gitu, setelah yang Bapak jelasin tadi itu, maksudnya kira-kira itu bisa diterapin ke satu buku ya, Pak? Maksudnya Bisa. dengan semua konten yang tadi Bapak kasih tahu gitu, itu bisa ya, satu buku gitu bisa berarti ya? Bisa. Jadi tapi kalau dalam buku itu kan biasanya topiknya sama. Misalnya 20 profil apalah. Ada yang pedagang mie, ada yang pegiat literasi atau YouTuber atau apa. Nah, itu. Kemudian kalau yang soal how to misalnya dalam satu buku bisa kita tulis bagaimana kiat memotret di jalanan misalnya. Apa itu street fotografi misalnya. Bisa juga, bisa. Atau kiat memotret model atau kiat memancing. Nah, bisa. Jadi satu buku itu biasanya satu topik tapi ada banyak pembahasan lah. Nah, topik itu kemudian kita bagi ke bab-bab. Bisa. Jadi jangan sampai yang satu soal profil penjual bubur ayam, yang satu soal kiat memotret, nah itu kan nggak bisa disatukan. Jadi berarti temanya harus pas dulu Pak dari awal. Betul, temanya harus satu aja. Nah, itu. Kira-kira ada Saya mau tanya Pak Yanto. Saya pernah baca satu artikel di majalah gitu, dan tulisannya Pak Yanto ya.
panjang banget. Kalau saya sih kan bisa ya paling berapa alinea. Pak Yanto kok bisa panjang begitu gimana Pak ininya Pak? Resepnya lah Pak. Tolong dibongkar Pak. Jadi memperpanjang tulisan ya? Iya, memperpanjang tulisannya itu. Sebetulnya yang enak dibaca gitu bro ya maksudnya. Ya. Sebetulnya yang sulit tuh menulis pendek tapi bagus. Di majalah Tempo itu, kalau orang mau jadi wartawan itu selama 2 tahun dia harus lulus menulis pendek 2 halaman lah maksimal, kira-kira seperti itu. Jadi 2 halaman itu sekitar 500 kata ya. Itu jadi menulis pendek itu menurut saya lebih sulit karena dia inti-intinya ya. Kalau menulis panjang kan tinggal menambahkan detail. Nah, soal tadi kiat memotret model. Itu bisa 1 halaman, bisa 2 halaman, bisa 5 halaman. Kalau 1 halaman ya misalnya mempersiapkan model, gimana disiapkan, didandani. Kemudian mempersiapkan kamera. Gitu. Kemudian kamera apa nih yang perlu? Lensanya kalau model itu apakah lensa panjang, lensa pendek, makro atau mikro. Nah, kemudian mempersiapkan lampu, biasanya model kan di dalam ruangan, mempersiapkan lampu. Lampunya apa saja, dari arah mana. Jadi menyiapkan lampu bisa 1 halaman, menyiapkan model 1 halaman, menyiapkan kamera 1 halaman, menyiapkan pakaian 1 halaman, 4 halaman. Jadi detail itu bisa gampang lah. Jadi untuk sampai detail dan panjang itu mungkin buat outline ya. Jadi kita misalnya 1 menyiapkan kamera apa ini, kemudian dan sebagainya. Jadi kita bikin outline lah. Seperti yang di Instagram saya yang barusan itu 7 kesalahan menulis, itu kan pendek itu. Di Instagram ini kan pendek, jadi kalau masing-masing kan ada 7. Kalau kalau yang nomor 1 saya uraikan jadi 1 halaman juga bisa itu. Tapi saya bikin pendek saja. Itu latihan sih. Dan kita harus di pikiran kita itu ada bayangan sih. Jadi sebelum nulis itu ada bayangan. Kira-kira yang mau saya ungkap itu apa? Nah, supaya ada bayangan mungkin kita bikin outline gitu. Itu sih. Jadi nggak ada masalah sih panjang atau pendek menurut saya. Jadi ditulis ringkasan dulu gitu kali ya Pak ya, baru diurai gitu ya Pak. Ya apa yang mau kita ungkap lah kira-kira. Ya. Jadi yang terlintas tulis saja. Nanti lama-lama kan tersusun jadi apalah, jadi outline yang sistematis. Jadi jangan takut untuk nulis atau nulis asal aja dulu. Nanti lama-lama oh yang bagian ini ternyata harus di atas, yang bagian ini harus di bawah dan sebagainya. Lama-lama terstruktur jadinya. Lama-lama kita ini kan kalau sudah terbiasa nanti kita nulis apapun akan seperti itu. Gitu. Tadi katanya mau tanya hok itu. Iya. Boleh tuh Pak. Ini kan lama di media nih Pak Yanto. Gimana Pak Yanto mengenai hoax itu, cara membedakannya, cara mengcounternya itu seperti apa? Jadi hoax dulu itu berita bohong ya. Jadi kalau di media itu hoax itu tidak ada peristiwa, tidak ada kejadiannya, tapi ditulis, kira-kira seperti itu. Contohnya, misalnya kita Zoom meeting ini ya, Zoom meeting 4 orang ini kan ada peristiwanya, benar-benar terjadi. Dalam kasus hoax, Zoom meeting ini nggak ada, kita nggak ada, tapi ditulis.
Nah, itu namanya hoax karena dia bohong, tidak ada kejadiannya tapi ditulis. Nah, kalau kita ini ada kejadiannya dan kita tulis bahwa benar terjadi 4 orang melakukan Zoom meeting sharing tentang penulisan dan hoax. Nah, itu berarti benar, itu peristiwanya benar. Nah, dalam kasus hoax itu tidak ada kejadiannya tapi ditulis. Salah satu contohnya adalah soal COVID, bahwa vaksin COVID itu mengandung bahwa yang menerima vaksin itu nantinya akan disusupi oleh chip. Ada Bill itu. Gates, man. Nah, sehingga siapapun nanti akan ketahuan dia ada di mana, kemudian dan sebagainya, sehingga itu akan membuat dia seolah-olah terpantau terus. Padahal vaksin itu kan disuntik lewat cairan. Dan sejauh ini belum ada teknologi yang chip yang bisa menyusup ke dalam cairan. Tapi itu sudah berkembang. Nah, itu salah satu hoax. Hoax yang kedua misalnya bahwa COVID-19 adalah bakteri. Padahal kita tahu bahwa COVID-19 adalah virus. Kalau bakteri berarti dia cara menangkalnya tidak pakai masker dan sebagainya. Karena dia ukurannya jauh lebih besar. Tapi antibiotik harusnya kalau bakteri. Nah, betul Mas. Ya. Ada juga yang percaya bahwa virus COVID-19 itu tidak ada sehingga tidak pakai masker. Ada juga yang percaya bahwa COVID-19 adalah konspirasi. Itu tidak bisa disalahkan sih orang itu sih menurut saya. Karena pengetahuan orang kan lain-lain ya. Misalnya orang di desa, kemudian dia membaca WA. Nah, yang dia baca itu seolah-olah kan dianggap sebagai kebenaran. Gimana dia ngeceknya? Kan susah ngeceknya. Kita aja tahu, tapi kan orang lain. Ya. Jadi hoax itu peristiwanya nggak ada, tapi ditulis sebagai sebuah peristiwa. Gitu. Tidak ada kecelakaan, tapi ditulis bahwa ada kecelakaan di Semanggi, melibatkan 5 truk tronton, membuat 10 orang tewas. Jadi perlu cek sih. Oh, dicek lagi ya, Pak ya? Iya, nah yang akan jadi berbahaya itu kalau nanti masyarakat itu percaya ya, Mas. Ya, betul. Ya karena susah. Itu kan iya, karena kan pasti kan nanti bakal menimbulkan kegaduhan di national security sih kalau saya bilang. Ya, bisa seperti itu. Bisa seperti itu, apalagi hoax yang berbahaya ya, hoax yang berbahaya. Jadi menurut saya munculnya hoax itu pertama adalah ketidaktahuan. Si penulis itu sendiri tidak tahu bahwa yang dia tulis atau yang dia sebar itu ternyata hoax. Karena susah mengeceknya. Misalnya saya menulis ada penampakan sebuah piring terbang di daerah Mamuju 53 km sebelah utara Palu. Gimana itu ngeceknya? Kita ambil piring terbangnya dari gambar mana, kita bikin berita, udah menyebar itu. Ya kan? Susah. Aparat baru ngecek ke sana, kemudian besok baru, tapi berita itu sudah menyebar. Nah, itu susah sih. Ya. Oh, iya. Kalau yang nggak berbahaya nggak apa-apa, tapi kalau yang soal sudah mengancam ya, Pak? Ya itu bercandaan aja, Jok. Kalau nggak mengancam. Ya. Iya. Jadi menurut saya karena tiba-tiba kita mempunyai mainan yang asik ini, media sosial ini. Jadi
yang kita omongin dulu waktu sebelum ada media sosial itu kan cuma apa ya, obrolan-obrolan, kalau kata orang Jawa ndobos gitu. Ndobos itu omong kosong. Nah, omong kosong itu sekarang dimasuk dalam dunia digital ini. Jadi orang sebetulnya nggak siap sih. Jadi apa yang dia omongin yang belum dia ini, ya dia tulis aja. Oh, di sana tadi ada ini, ya udah. Oh, jadi menyebar. Pak Yanto, dulu kalau nggak salah ada apa namanya semacam aplikasi atau kayak platform gitu buat ngecek. Jadi kayak kayak Google gitu, kita misalnya berita ini benarkah? Taunya bukan gitu loh. Ada ya Pak ya kalau nggak salah dulu tuh. Jadi sebetulnya Polri itu ada yang bisa untuk mengecek. Jadi dicek itu apakah benar apa enggak. Kemudian masyarakat anti fitnah Indonesia ya, MAKI ya kalau enggak salah. Nah itu kita cek. Kemudian kalau mau ngecek lagi berita itu muncul di media mainstream enggak? Mainstream itu yang platform digital yang besar ya. Yang besar. Kalau itu enggak ada, ya itu hoax. Tapi Google Lab itu pernah mengeluarkan beberapa petunjuk. Salah satunya, hoax itu biasanya ditulis salah satunya dengan huruf yang tidak proper. Jadi biasanya kan hanya judulnya yang besar yang benar. Ah, ini di dalamnya ada ada huruf-huruf besar. Nah, itu bisa mungkin itu cenderung hoax. Kemudian yang kedua, ada kata sebarkan dan sebagainya, itu biasanya hoax. Berarti itu punya ciri Pak ya? Ciri-ciri ya, ciri-cirinya huruf besar yang tidak pada tempatnya, kemudian ada kata sebarkan, terus biasanya kalau ini menyangkut sara yang kebablasan, nah itu kayaknya itu dipandang sebagai hoax. Ya. Tapi kalau yang bikin pinter, nah bisa tersamar itu. Yang bikin bekas wartawan gitu, itu sulit. Nah, itu yang berbahaya itu Pak. Ada bener, bikin hoax itu gampang, bener. Makanya banyak kan yang ada itu agen-agen yang memang hoax itu dipabrikasi. Dan dia bikinnya pinter. Oh ya, kan pernah yang ketangkep tuh. Difasilitasi ya. Iya kan ada yang pernah ketangkep tuh Mabes Polri itu kan berapa orang, 4. Dia terstruktur sama tersistematis tuh. Gue lihat di apa namanya? Di beritanya dia cara-caranya begini, pendanaannya begini, cara menyebar beritanya begini, dapat idenya begini. Wah, gila gue bilang. Wah, gila benar-benar. Untung mungkin Mabes Polri-nya Pak Yanto ya. Dia punya IT-nya lebih canggih dari dia. Kecuali kalau Mabes Polri nggak canggih mungkin bablasan terus tuh. Bobolan. Ya kan? Iya. Kan dicek kan. Cuma pengecekan kan memang harus lama ya. Bukan lama ya, maksudnya butuh waktu lah. 1-2 hari. 1-2 hari. Ya. Jadi memang, tapi sampai sejauh ini belum ada penangkal hoax yang efektif sih menurut saya. Akhirnya balik lagi ke orangnya Pak. Iya betul, tapi caranya gimana belum efektif sih. Karena yang bikin hoax lebih banyak dari yang mengecek ini. Iya benar. Banyak kan hoax kayak gitu. Bajer. Banyak banget. Teman sendiri kita juga banyak yang hoax, bingung kita. Iya. Kita aja bingung ya. Dan dalam kasus kadang kampanye, kadang pilkada suka digunakan kan. Nah itu juga mungkin ada duitnya juga ya. Jadi memang susah ya. Iya. Nah kalau di kalangan ini sendiri, mas-mas sendiri gimana hoax itu? Apakah meresahkan atau mungkin ada sesuatu yang kiat lah menangkal hoax itu gimana? Kalau
Ayo, Siapa nih? duluan silakan. Randi duluan, Randi. Kalau saya sih malah buat ketawa-ketawaan, Pak. Karena itu kan sering ke-share di grup WA ya. Iya, iya. Apalagi Iya, sumbernya iya. meragukan gitu. Saya jadi Iya, ketawa-ketawaan iya. aja. Kalau nggak kadang-kadang saya timpalin aja. Di grup keluarga, grup teman sekolah gitu. Iya, iya. Ketawa-ketawaan. Nah, itu betul sih. Betul sih. Jadi ciri lainnya adalah sumbernya itu tidak jelas. Kalau di mainstream kan jelas. Jadi 5W1H itu kapan, di mana, terus siapa yang menulis. Nah, dalam kasus hoax ini selalu tidak ada itu. Peristiwa itu kapan, di mana, siapa yang menulis. Nah, itu kalau linknya kita buka juga nggak jelas. Ini, nah, itu ciri-ciri juga tuh. Silakan mulai. Ya, Bung Joker. Ya sama sih kurang lebih gue. But forget all those terrifying things lah. Saya mau nanya nih Pak, baca novel nggak Pak? Saya nggak baca novel, tapi dulu pernah Senopati Pamungkas sih. Ya maksudnya ada penulis-penulis yang Bapak suka gitu di dalam atau di luar negeri? Saya nggak baca novel sih. Nggak, tapi ya? suka cerpen di Kompas itu saya suka. Kadang saya beli cerpen pilihan Kompas itu baca. Tapi novel-novel yang dulu pernah baca yang suka buku yang novel yang tebal tapi selalu nggak saya selesaikan. Tapi beberapa kata, kalau penulis itu kan memilah dan memilih kata ya. Kata-kata di novel itu suka saya ambil sih. Karena mereka kata-katanya kan kadang kan literasinya Pak ya? Nah, itu. Tapi saya bukan penyuka novel. Kalau gue gini ya, dari sisi gue, buat gue emang tulisan itu bisa membahayakan dan bisa bagus buat orang, ya kan? Jadi kalau Joseph Goebbels itu menteri propagandanya Hitler itu kan, jadi berkali-kali kita ungkap kebohongan, orang itu pasti bakalan percaya, gitu. Kenapa Pak? Kan nggak ada yang tahu. Kenapa orang bisa gampang percaya? Karena satu Pak, otak kita itu butuh kenyamanan Pak. Jadi orang berkali-kali, otak kita keserap sendiri gitu. Jadi itu kalau alam saya bawah sadar pribadi, sih sebenarnya bro. Gimana? Alam bawah sadar akhirnya Ya, masuknya di bawah alam. dia. Ya, alam sadar karena butuh kenyamanan kan, tanpa disadari di bawah alam sadar gitu loh maksud gue. Jadi kalau gue pribadi cara ngatasinya gimana ya? Kalau gue sendiri kalau orang mendengar, mungkin orang kita baca sesuatu, kita harus filter. Gue filter lagi pasti. Gue bakalan filter. Ini bener nggak? Ini gini. Gue bener-bener hati-hati sih. Kalau gue gitu. Ya, waspada sih. Lebih tepatnya. Iya, kalau misalnya hal yang diungkap terus-menerus, apalagi oleh orang yang berpengaruh, nah itu iya, kita lama-lama kali bener ya, bener itu. Iya, gitu. Iya. Kali itu bener, kan menteri propagandanya Hitler itu kan dokter nih tuh. Emang dia suka analisa tulisan itu dia. Ya. Makanya dalam dunia jurnalistik ya, jurnalistik yang dulu ya, mungkin sekarang juga ya pastilah mestinya. Jadi kalau kita wawancara orang tentang suatu topik, itu harus 2 narasumber. 2 narasumber. Oh, berarti kita kurang. Enggak, kalau ini kan, ini maksudnya menulis tentang harus 2 narasumber. Jadi supaya enggak berat sebelah. Biar netral lah ya Pak. Jadi cover both story. Cover both side. Nah, dari dua sisi. Itu yang benar sih itu. Jadi 2 narasumber maksudnya gimana Pak? Misalnya soal penanganan COVID-19, ada satu narasumber yang pro pemerintah, satu narasumber yang kontra atau tidak sependapat lah dengan pemerintah.
Sehingga nanti masyarakat bisa menilai kira-kira ini yang benar mana. Gitu. Karena pemerintah juga butuh kritikan kan. Sementara pengkritiknya sendiri kan juga nggak bisa asal kritik gitu. Sehingga pada akhirnya masyarakatlah yang akan menilai. Lebih dewasa ya. Jadi buat masyarakat jadi lebih dewasa ya cara berpikirnya ya Pak ya. Ya. Sebenarnya Kan itulah demokrasi ya sebenarnya. Ya, betul, demokrasi betul. harus begitu. Tapi ya kita komunis, kebablasan bro. ya jadi begini, bro. Iya, tapi kebablasan jadi begini nih. Banyak hal-hal yang begini, ya kan? Ya, ini menuju kedewasaan kali ya. Iya. Tapi nah, ini kan, iya Pak, monggo Pak. Silakan. Ya nanti kita lihat lah, ini kan 2045 kan 100 tahun lagi. Ya, ini 100 tahun Indonesia merdeka. Inilah generasi-generasi. Apakah nanti demokrasi benar-benar dewasa atau apa, kita tunggu. Ini yang bertiga ini kan anak-anak muda ini yang Waduh. Iya, masih muda. Kalau Amerika demokrasi berapa? Udah 300 tahun ya? Amerika ya? Lebih, 340-an tahun lebih, bro. Jadi lebih dewasa dia. Dan demokrasi itu buat negara jadi maju juga sih kalau menurut gue. Jadi apa ya? Gue pernah baca Gorbachev itu, mantan perdana menterinya Rusia itu kaget kan karena Rusia itu kan negara komunis ya. Jadi dia datang ke Eropa lihat demokrasinya yang sudah begitu berjalan maju, sempat dia pulang lagi balik ke Rusia, dia sempat kaget, wah Eropa ternyata lebih bagus, lebih maju dibanding kita. Nah di situ banyak juga ya kontra, ada lawan-lawan politiknya juga yang nggak kurang setuju ya. Jadi buat gue sih demokrasi itu memang bikin maju, udah itu aja titik. Dan buat kita jadi dewasa itu. Sementara ini yang dipercaya ya. Yeah. Oke, kira cukup ya? Oke. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak tuh? Dulu kali ya. Ya, oke. Terima kasih ya atas waktunya. Wah, banyak banget waktunya. Ya, makasih banyak. Mungkin mau tambah kesimpulan Pak, 1 menit 2 menit Pak Yanto mengenai tulisan ini atau hoax. Oh ya. Dirangkum. Ya kalau mau nulis aja. Jadi jangan takut. Itu kan seperti keran itu ya. Kalau keran kita buka, aliran air keluar. Jadi nulis saja, jangan takut. Kemungkinan ke depannya nulis itu bisa untuk apa saja. Apalagi di zaman media sosial ini kan, kalau kemana statusnya jangan hanya foto, tulislah 3-4 kalimat. Nah, nanti akan pasti lebih bagus lagi. Saya kira itu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Yanto. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan follow sosial medianya Pak Yanto di @gabrielsdayanto. Ya. Terima kasih for watching guys. Ya. Sampai ketemu. Terima kasih. Sebelumnya bantu share ya. Makasih udah di ini.